SARS-CoV, dan lain sebagainya. Nah, dari persiapan itulah ternyata kita tidak tahu ada sesuatu besar yang terjadi. Nah, sesuatu besar yang terjadi itu apa? Itu adalah pandemi yang sekarang kita alami, yaitu SARS-CoV-2. Pertanyaannya, kenapa yang lain itu biasa-biasa saja? MERS-CoV, SARS-CoV itu tidak menyebabkan pandemi. Sementara SARS-CoV-2 ini udah kayak kita kena flu aja ya, dari satu orang pindah lagi ke yang lain. Itu karena dia mengalami yang namanya mutasi. Mutasi itu berubah. Jadi yang dari dulunya itu dia bisa menempel ke sel itu dengan tidak kuat, sekarang dia menempel ke sel itu lebih kuat, sehingga dia lebih mudah terinfeksi. Sebentar ya, mau pindah ke apa jenis halaman kok ininya dia nggak mau beda. Nah, ini timeline-nya. Jadi sejarah terbentuknya ini adalah musuh lama yang muncul lagi. Pertama kali ditemukan tahun 1966. Apakah sebelumnya dia nggak ada? Sebelumnya ada, cuma teknologi kita belum bisa mendeteksi, gitu aja. Kemudian muncul lagi berikutnya. Kemudian di 2003 ini yang tadi saya jelaskan ke adik-adik, sejarah masa lalu SARS-CoV ini pernah ada. Kemudian ditemukan lagi NL3 yang 2 ini dia jinak, tidak seganas yang SARS-CoV. Kemudian 2012 dan sampai sekarang ini sebenarnya masih ada MERS-CoV, dan yang paling mencemaskan kita adalah SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan pandemi, yang menyebabkan adik-adik sekolah harus di rumah, tidak bisa lagi saling memandang satu sama lain, gitu ya, tidak bisa merasakan getaran-getaran pada saat yang kita taksir itu masuk ke kelas. Gitu. Anda kan tidak memiliki experience itu, pengalaman di situ. Yang Anda rasakan sekarang adalah, kalau anaknya masuk Zoom baru rasanya gimana, beda gitu. Nah, ini virus kita, jadi ada lelucon di WhatsApp, virusnya dibergede, akhirnya yang terakhirnya keluarnya rambutan. Nah, ini gambar aslinya seperti ini virus itu. Apakah warnanya merah? Warna merah ini sebenarnya disebabkan karena virus ini diwarnain. Jadi diwarnai oleh antibodi, antibodinya dikasih pewarna. Pewarnanya itu bisa emas, bisa pewarna yang lain. Ini ada gambaran virus. Dilihatnya dengan mikroskop. Bukan mikroskop yang Anda pakai untuk melihat sel yang di praktikum biologi, tapi ini mikroskopnya bisa melihat dengan benda yang berukuran sangat kecil. Sama seperti teleskop Hubble ya, kalau Anda bermain di planetarium, nanti kalau sudah pandemi selesai Anda bisa main ke planetarium, Anda bisa melihat bintang yang ada di angkasa dengan menggunakan teleskop. Nah, teleskop untuk melihat jarak jauh, mikroskop untuk melihat jarak dekat. Yang satu memperbesar, dua-duanya memperbesar, tapi yang satunya jarak jauh, satunya jarak dekat. Sama seperti itu analoginya. Nah, ini adalah virusnya, adik-adik. Ini gambaran kartunnya seperti ini. Kenapa dibikin kartun ya? Supaya mudah aja kita memahami. Ada namanya spike. Spike ini primadona untuk dijadikan target vaksin. Kenapa? Karena dia ada di bagian luar, paling luar dari virus. Biasanya itu yang nanti respon kekebalan tubuh itu pertama kali terbentuknya pada yang paling luar itu tadi. Di dalamnya ada membran protein, kemudian ada nukleoprotein, ada genomik RNA, ada envelope, ada hemaglutinin esterase. Nah, adik-adik nanti sudah belajar DNA atau RNA belum? Nah, bedanya DNA dan RNA, tadi di tubuh kita itu, kenapa sih rambut saya keriting? Kenapa mata saya lebar? Kemudian kenapa kulit saya itu ya sawo matang mendekati hitam? Itu semua karena ada penyandinya di dalam tubuh kita. Ya, yang nyandi itu namanya DNA. Jadi semuanya itu dikoding oleh DNA. Kenapa saya mirip dengan bapak saya misalnya? Kenapa saya mirip dengan mama saya? Karena DNA dari orang tua kita peroleh ke dalam diri kita. Nah, itu yang menyebabkan kesamaan itu tadi. Itu adalah materi genetik DNA. Nah, si
coronavirus itu materi genetiknya namanya RNA. Kalau di manusia itu dari DNA dirubah menjadi RNA baru menjadi protein. Nah, protein itu yang nampak di dalam diri kita itu. Kulitnya jadi agak sawo matang, kulitnya putih, ada yang matanya sipit, ada yang rambutnya lurus. Itu urutannya dari situ, dari DNA, RNA, dan protein. Nah, si corona itu genomnya RNA. Kalau genomnya itu RNA, kalau genomnya itu RNA, dia itu mudah mengalami mutasi. Mutasi itu apa sih? Mutasi itu berubah. Jadi DNA-nya berubah. Jadi sebentar baik, sebentar galak, sebentar jutek, sebentar manis gitu. Seperti itu. Jadi genomik RNA itu kan mengalami perubahan. Sehingga kenapa yang dulu itu Wuhan, kemudian ada lagi strain India itu, kemudian ada strain Brasil, ada strain Inggris. Itu karena RNA virus ini mengalami perubahan. Dan biasanya yang paling stabil, yang paling mudah menular itu nanti yang akan bertahan. Sama ya, kalau di kelas itu biasanya anak-anak yang menonjol itu kan anak yang yang aktif, yang banyak ngomong, yang dekat sama, yang bisa mendekati bu guru. Sementara anak-anak yang diam itu biasanya kan tidak bisa mendominasi kelas. Sama. Virus-virus yang dominan itu virus-virus yang mudah menular, yang itu nantinya dia akan menjadi dominan. Sehingga kenapa kemarin itu, bulan kemarin ya, 2 bulan kemarin itu kasusnya melejit. Kayak menara katedral, ada yang bilang seperti itu. Karena perubahan itu tadi. Nah, cara penularannya seperti apa? Kita semua udah tahu ya, karena SARS Corona ini luar biasa memberi pembelajaran ke kita. Jadi kita tahu itu droplet, kita tahu aerosol, kita tahu kebersihan, kita tahu bagaimana etika bersin yang baik, gitu ya. Jadi Corona ini penularannya ada 2. Jadi bisa melalui nafas, Anda bersin batuk, kemudian keluar muncrat air liur. Sehingga kenapa harus pakai masker? Itu karena pada waktu Anda bersin, bring gitu, atau Anda batuk, wak. Kebiasaan kita kan nggak pernah nutup mulut, ya kan kalau batuk atau bersin. Padahal kadang-kadang juga kalau kita bersin malah maskernya dibuka, baru brush gitu kan. Itu Anda sebenarnya ngasih donasi ke orang lain. Donasinya, ya donasi uang nggak masalah ya, donasinya penyakit ya gimana gitu ya. Nah, Anda bersin, kemudian ada droplet. Droplet itu puncratan. Jadi kalau muncrat itu namanya droplet, ukurannya besar, dan dia biasanya jaraknya kurang dari 1 meter. Nah, orang yang ada di sekelilingnya nanti akan terkena pada saat dia menghirup. Nah, droplet-droplet ini tadi, bersinan Anda tadi, batukan Anda tadi bisa nempel kemana? Segala macam yang Anda pegang. Ke HP, ke laptop, kalau Anda beli jajan di Indomaret, Anda pegang-pegang ya, bisa nempel di semua dipegang-pegang yang tadi. Nah, benda-benda yang kita pegang dengan tangan kotor tadi, habis Anda bersin menutup mulut dengan tangan dan Anda lupa menggunakan hand sanitizer, nanti pada saat benda ini dipegang oleh orang lain, nanti orang lain bisa terinfeksi. Ya. Dan yang lain adalah orang yang kena SARS itu juga mengalami diare. Nah, dari diare itu virusnya bisa keluar. Virus. Dari yang kita keluarkan itu mengandung virus. Nah, si virus ini pada saat kita menyentor, gitu, kita flash, itu kan ada puncratan mikropartikel yang kita tidak bisa lihat sebenarnya. Nah, itu nanti bisa, kalau Anda ada di situ, kemudian Anda meper-meper, dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke orang. Itu ya, tapi ini ada tanda garis dasnya. Kemudian ada juga yang aerosol. Aerosol ini mereka hanya baru terbukti kalau ada di ruang tertutup, aerosol ini. Jadi kalau misalnya kita ada di satu kelas, kelasnya tertutup, ber-AC, dan tidak ada ventilasi, nah kemungkinan bisa terjadi airborne. Aerosol ini beda dengan droplet. Aerosol itu sama-sama percikan dari mulut dan dari hidung, cuma diameternya lebih kecil. Kalau satunya bola kasti, satunya bola bekel gitu padanannya, diameternya itu. Ini jaraknya bisa jauh, lebih dari 1 meter. Itu cara penularannya.
Sehingga kenapa kita diharuskan menggunakan masker, kenapa kita harus pakai hand sanitizer, kenapa harus sering cuci tangan, karena penularannya itu melalui ini tadi. Tuh. Kemudian infeksinya seperti apa? Kalau virus itu sampai terhirup oleh kita, jadi di sini masuk ke saluran nafas atas ini, terhirup, nah dia nanti akan nempel, si spike tadi yang kita bilang berkali-kali di awal kita jelasin tentang spike, bagian yang paling menonjol dari virus itu nanti akan menempel ke sel kita. Jadi virus itu bagaimana dia bisa masuk ke sel itu dia harus memiliki yang namanya reseptor. Jadi sama seperti kalau Anda mau sekolah di Santo Leo, Anda harus mendaftar dulu, harus masuk dulu gitu ya, masuk ke dalam sistemnya Santo Leo. Sama, jadi virus ini juga bisa masuk ke sel itu kalau dia punya reseptor di sana. Nah, reseptornya ini namanya ACE2 reseptor atau AC2 reseptor. Nah, ACE2 reseptor ini kebanyakan ditemukannya di saluran nafas. Tapi ACE2 reseptor ini adalah reseptor yang banyak ditemukan di sel-sel tubuh kita. Jadi ini memang luar biasa virus ini ya. Kemudian bagaimana sih S2 ini nanti akan menempel pada reseptor spike tadi akan menempel pada S2, kemudian akan terjadi proses virusnya masuk ke dalam tubuh, kemudian virusnya akan melepaskan tadi RNA-nya tadi. Nah, RNA-nya tadi akan menghasilkan RNA baru dan dia menghasilkan protein yang diperlukan untuk tubuhnya. Sini. Nah, akhirnya nanti dia akan di package, dirangkai lagi. Jadi seperti perusahaan boneka Barbie yang ada di Cikarang zaman dulu ya. Jadi ada yang bagian pembuat kepala, badan, rambut. Nah, nanti di assembly di sini. Dirakit jadi satu. Virus baru keluar. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah tubuh itu diam saja pada saat terjadi infeksi? Tidak. Syukur pada Tuhan ya, syukur pada Allah bahwa tubuh kita itu Tuhan melengkapi kita dengan sistem kekebalan tubuh namanya. Jadi tubuh itu punya tentara, adik-adik. Sama seperti negara punya tentara, punya polisi, punya hansip, punya apalagi Satpol PP. Itu tugasnya adalah untuk memberantas kejahatan. Nah, si sistem kekebalan tubuh kita ini tugasnya adalah seperti polisi, seperti tentara. Mereka tidak hanya diam di satu tempat, tapi mereka beredar di seluruh tubuh. Nah, pada saat ada infeksi, barang asing itu masuk. Jadi sistem kekebalan tubuh itu hanya mengenali barang asing, sementara tubuh kita tidak dikenali sebagai barang asing. Nah, pada saat dia mengenali barang asing, yang pertama bekerja itu adalah namanya sel dendritik. Nah, si virus tadi akan dimakan oleh sel, kemudian dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai viral peptida. Nah, di sini nanti dia akan dipresentasikan, ditunjukkan ke sel yang lain. Jadi misalnya di sini ini hansip, hansipnya menangkap penjahat. Nah, si hansip penjahat tadi ditunjukkan ke polisi yang di lokasinya dia gitu ya. Nah, di sini ada namanya T helper cell. Setelah dia dikenalkan oleh polisi, si penjahat tadi akan dikenalkan lagi. Di sini sebenarnya sitotoksik ini langsung ke sini ya, ini gambarnya agak berbeda. Nah, si polisi tadi yang sudah menangkap penjahat, dia akan mengeluarkan, kalau kita sebut di istilah imunologi itu sitokin. Dulu pernah mendengar istilah badai sitokin nggak, yang menyebabkan orang yang terinfeksi flu burung meninggal itu. Itu nama sitokin yang dikeluarkan. Ada interleukin, ada sitokin, dan lain sebagainya. Pokoknya dia mengeluarkan bahan yang membuat sel-sel lain seperti sel sitotoksik dan sel B ini menjadi aktif. Ya, tugasnya sitotoksik apa? Sito itu adalah sel, toksik itu adalah racun. Jadi kalau ada teman Anda yang toksik gitu kan, Anda bilang yang gimana gitu, Anda bilangnya kan isi anak ini toksik banget gitu. Sama. Ini namanya sitotoksik. Kenapa dibilang sitotoksik? Kenapa dibilang racun untuk sel? Karena dia bisa menghancurkan sel. Yang dihancurkan bukan sembarang sel, tapi sel-sel yang terinfeksi ini tadi. Tuh.
Ya, jadi terus kemudian sel B. Sel B itu apa? Sel B itu fungsinya menghasilkan antibodi. Nah, antibodi yang dihasilkan ini nanti virusnya akan diikat semua. Kalau virus diikat, dia tidak bisa lagi menginfeksi ke sel kita. Kurang lebih seperti itu pekerjaan polisi di dalam tubuh kita, sehingga sehingga kita bisa menimbulkan kekebalan dalam tubuh kita. Dan ini sifatnya adalah bukan long lasting, bukan abadi ya, tapi bisa ditemukan di dalam tubuh kita dalam waktu beberapa tahun. Ada yang seumur hidup, misalnya seperti kekebalan terhadap cacar, itu kan bisa seumur hidup. Nah, ini ada yang sudah teraktivasi, ini yang sudah aktif ini, mereka memiliki namanya memori, sel-sel memori, sel-sel yang akan mengingat. Kalau infeksi ini sampai terjadi, ini jalurnya nggak usah langsung panjang seperti ini, tetapi sel-sel memori ini akan langsung, ingat, itu kemarin yang menyebabkan gue sakit nih, langsung gue embat dia. Antibodi juga gitu, begitu ada yang memori ya, yang memori begitu ada infeksi baru, infeksi yang sama, dia akan langsung mengeluarkan antibodinya dalam jumlah yang banyak. Gitu. Ini nanti kita ulang lagi pada saat vaksin. Ini cara penularannya, Anda semua sudah tahu. Ini adalah cara pencegahan. Ini maaf salah judulnya. Jadi ini cara mencegahnya adalah berjarak, kemudian menggunakan masker, hindari kerumunan, cuci tangan, kemudian ventilasi udara, dan kita harus belajar tentang etika bersin. Bersin pun memiliki etika ya, jadi tidak hanya menghadap Bapak Ibu guru yang kita harus punya etika, tapi bersin pun kita harus punya etika. Jadi bersinnya begini. Kemudian kalau Anda sakit, Anda bisa menelpon, Anda bisa menghubungi Pak RT, kemudian nanti semuanya servis akan datang. Nah, kita akan lebih lanjut ke, nah ini adik-adik, ada yang namanya SARS-CoV-2 dan COVID. Apa sih bedanya gitu ya? Ada yang bilang SARS-CoV, ada yang bilang COVID. Nah, kalau ada yang SARS-CoV-2 itu adalah virusnya. Jadi virus ini namanya SARS-CoV-2. Nah, kalau dia menginfeksi kita, ada yang pernah terinfeksi belum? Saya doakan mudah-mudahan tidak ada yang pernah terkena, karena ini rasanya sangat-sangat luar biasa. Nah, gejala yang ditimbulkan oleh infeksi karena SARS-CoV-2 itu yang kita sebut sebagai COVID-19. Ya, jadi kumpulan gejalanya itu adalah COVID-19. Penyakit yang ditimbulkan oleh virus tadi disebutnya sebagai COVID-19. Kemudian vaksinasi. Nah, ini kalau mau dihafal boleh. Jadi vaksin, apa sih vaksin? Vaksin itu produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Kenapa? Kenapa harus dimasukkan ke tubuh? Untuk menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Yang tadi, yang kita cerita tentang sel yang makan virus, sistem tentara dalam tubuh kita tadi itu adalah untuk menstimulasi supaya mereka itu pintar, supaya mereka itu cerdas. Kalau nanti Anda terinfeksi, Anda sudah punya sistem yang membuat Anda tidak sakit parah dan amit-amit ya sampai ke kematian gitu. Kalau vaksinasi ini adalah prosedurnya. Jadi saat Anda datang ke lokasi vaksin, kemudian Anda disuntik, nah itu namanya vaksinasi. Apa bedanya dengan imunisasi? Imunisasi ini proses membuat tubuh terlindung dari suatu penyakit. Sebenarnya ini istilah yang mirip-mirip gitu ya. Kemudian kalau imunitas itu adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan penyakit. Jadi kemampuan tubuh kita untuk melawan penyakit. Saya sudah imun, berarti saya sudah kebal terhadap penyakit. Nah, dengan adanya imunisasi ini akan terbentuk imunitas yang akhirnya masyarakat bisa terlindung dari penyakit menular. Ini yang masyarakat terlindung. Nah, nanti ada istilah antigen dan lain sebagainya. Anda kalau sudah besar nanti saya jelasin. Antigen itu adalah bagian dari virus itu gede, tapi tidak semuanya
menstimulasi kekebalan tubuh. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja. Itu yang namanya antigen atau yang namanya epitop antigen. Ini yang dibuat di vaksin. Nah, tujuannya apa sih divaksinasi? Yang pertama adalah menstimulasi sistem kekebalan tubuh yang tadi tentara kita di dalam tubuh kita buat pintar. Kita didik supaya mereka pintar. Kalau ada serangan virus masuk ke dalam tubuh, tentara di dalam tubuhku sudah siap melawannya. Kemudian mengurangi risiko penularan. Kok bisa? Nah, ceritanya begini. Jadi pada saat Anda sudah divaksin, apakah pertanyaannya, apakah kalau sudah divaksin itu 100% kebal terhadap infeksi? Jawabannya tidak. Tapi sistem dalam tubuh Anda itu sudah ada, antibodi Anda sudah punya, CD4 sudah ada, CD8 sudah ada. Terutama antibodi, nanti antibodi yang ada dalam tubuh Anda tadi yang terbentuk karena vaksin dan kemudian infeksi, itu nanti akan menangkap virus-virus baru yang diproduksi dalam tubuh Anda. Nah, dengan begitu, virus Anda yang diproduksi dalam tubuh Anda tadi, kemungkinan besar tidak akan bisa menular ke orang lain karena sudah diinaktivasi oleh tubuh sendiri. Tadi ketika tertular, dampaknya tidak parah karena dia sudah kemungkinan besar akan dieliminasi oleh tubuh. Dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi. Kita semua tahu ya, bahwa banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan. Kemudian toko pada sepi, yang dulu teman saya tuh ada yang omsetnya dari 6 juta sehari turun jadi 600, 500. Sedih kalau mendengarnya ya. Itu dampak sosial ekonomi. Kenapa sampai bisa begitu? Karena nggak ada toko buka. Orang kerja nggak ada, penghasilan turun, gimana mau beli gitu ya. Itu dampak sosialnya, dampak ekonominya di situ. Dan kemarin yang menyedihkan juga ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri, tidak secara alamiah. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita cepat hindarkan. Kemudian mencapai herd immunity. Apa itu herd immunity? Itu adalah imunitas kelompok. Jadi kalau di sekolah Anda semua sudah divaksin, mudah-mudahan kalau ada satu yang terinfeksi, tidak ada yang mengalami gejala parah dan cukup dia saja yang terinfeksi dan tidak bisa menular ke orang lain. Ini adalah syarat untuk kita kembali ke normal. Anda mau nggak sekolah ketemu tatap muka? Mau ya, jadi kemudian mau nggak olahraga seperti dulu lagi, lari keliling lapangan. Kemudian ada ekstrakurikuler basket, ekstrakurikuler bola, kemudian ada bulu tangkis, yang cewek-cewek bisa ikut ekstrakurikuler kur, musik, itu kan menyenangkan ya. Jadi kalau misalnya ini lambat, nanti pandemi akan lama dan Anda tidak akan sekolah. Sekolahnya nggak akan dibuka-buka gitu. Sedih rasanya ngelihat Anda duduk aja di depan komputer, natap HP dari jam 7 sampai jam 2 sampai jam 3. Semua aktivitas olahraga pun di depan laptop gitu. Jadi nanti ini pesannya ya. Jadi kalau kita ingin kembali ke normal, kita harus mau divaksin. Kalau kita tidak mau divaksin dengan vaksin yang disediakan pemerintah, ya sudah, kita menyerahkan diri untuk divaksin oleh Tuhan, yaitu kita terinfeksi corona. Konsekuensinya beda. Kalau divaksin oleh pemerintah, ya sakitnya sedikit lah. Tapi kalau vaksin dari Tuhan, ini tadi yang herd immunity ya adik-adik. Yang merah ini adalah orang yang terinfeksi. Yang biru ini tidak divaksin tapi masih sehat. Ini zaman dahulu sebelum vaksin kita punya ya. Jadi tidak ada seorang pun yang immunize, yang kekebalan tubuhnya itu ada. Dengan mudah si virus tadi akan menyebar sehingga satu kelompok orang ini semuanya terinfeksi, hampir semuanya terinfeksi. Nah, bagaimana kalau di populasi tadi ada orang yang sudah divaksin? Ini yang kuning-kuning ini, vaksinnya cuma sedikit yang divaksin. Mungkin hanya 1/10 atau 1/5 dari populasi tadi divaksin. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah virus akan mudah menular lagi. Red seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya herd immunity itu tercapai, imunitas kelompok itu tercapai, baik karena vaksinasi atau karena terinfeksi, maka
orang-orang yang tidak divaksin, yang biru-biru ini, mereka akan tetap terlindungi. Ada satu nih yang kena kayaknya. Ya, jadi hanya satu yang kena. Siapa sih orang-orang yang perlu kita lindungi? Itu ya pertanyaannya. Yang kita lindungi itu adalah orang-orang yang belum bisa divaksin sekarang. Siapa contohnya? Adik-adik Anda yang masih di bawah 12 tahun, anak-anak SD, TK, bayi, kemudian orang-orang yang memiliki penyakit penyakit keras dalam tanda kutip seperti lupus. Pernah dengar penyakit lupus enggak? Kemudian ada yang penyakit kanker, kemudian gagal ginjal, itu mereka kelompok-kelompok yang tidak bisa divaksin. Jadi mereka itulah yang kita lindungi. Biasakan kalau kita melindungi itu bukan melindungi yang kuat, kalau kita melindungi kan melindungi yang lemah. Jadi dengan tercapainya imunitas kelompok ini nanti, maka orang-orang yang tidak divaksin itu akan ikut terlindung. Ini tapi kalau dari sisi negatif, kalau misalnya Anda tidak mau divaksin, Anda bisa menjadi sumber penularan bagi orang lain. Anda membawa berkah, tapi berkah dalam sisi negatif gitu ya. Nah, jenis vaksin yang beredar, kita sudah tahu ada Sinovac, ada Sinopharm, ada Moderna yang sekarang lagi heboh. Nah, jenis vaksin itu apa saja? Jenis vaksin itu ada banyak adik-adik. Vaksin ini dibuat berdasarkan tadi yang dibilang sebagai antigen, dan ada yang namanya vaksin konvensional dan vaksin asam nukleat. Asam nukleat itu tadi DNA atau RNA, cetak biru kita. Nah, vaksin konvensional ini asalnya dari mana? Asalnya adalah dari virus yang dikembangbiakkan di lab atau di perusahaan farmasi, kemudian dia diinaktivasi. Ada caranya membuat virus ini, dia proteinnya tetap ada, antigennya tetap ada, dia masih bisa menginduksi kekebalan tubuh, tapi dia mandul, dia tidak bisa menginfeksi kita, dia tidak bisa berkembang biak. Tuh, ini adalah whole inactivated virus. Ini contohnya yang kita pakai Sinovac. Nih. Kemudian ada yang live attenuated. Live attenuated ini virus ini berkali-kali dibiakkan, jadi ditanam. Hari ini ditanam di sel, kemudian besok ditanam. Jadi ditanam ini sama kayak kita nanam pohon itu ya. Tapi medianya beda, medianya adalah sel hidup. Sel tubuh kita itu bisa ditanam, bisa ditanam di petri dish. Jadi nanti itu yang virusnya nanti akan menginfeksi sel itu. Nah, itu berkali-kali kita tanam, dari satu sel ini dipindahin lagi sampai akhirnya dia tidak bisa menginfeksi. Kemudian ada yang subunit vaksin, jadi diambil doang ininya, bagian-bagian atasnya ini. Ini yang namanya subunit, ini Novavax namanya vaksinnya. Jadi ada teknologi adik-adik, jadi kita tidak harus mengekspresikan protein virus ini banyak-banyak, karena untuk menghidupkan virus itu kita memerlukan fasilitas lab dengan keamanan tinggi. Keamanan tinggi itu, kalau keamanan lab itu ada 4, namanya BSL ya, Biosafety Level. Level 1, 2, 3, dan 4. Ini menunjukkan tingkat keamanan dan tingkat uang yang kita keluarkan untuk membangun fasilitas tersebut. Kalau untuk vaksin yang whole inactivated ini berarti kita harus menanam virus dalam jumlah yang sangat besar. Ya, bayangkan untuk masyarakat Indonesia yang sekitar berapa? 2 miliar ya. Berapa? 200 juta ya. Itu kita butuh berapa ratus liter virus gitu ya. Seberapa besar fasilitas itu yang kita perlukan. Nah, ada juga cara-cara yang lebih murah meriah. Kita tidak harus menanam virus, tapi kita mengekspresikan saja si protein ini. Kita tempelin ke virus-virus lain yang bukan virus manusia, tapi yang sudah terbukti tidak bisa menginfeksi, menimbulkan gejala, itu bisa kita kita tempelin ke situ. Ada teknologinya. Kalau Anda mau, nanti Anda kuliah biologi atau kuliah di bioinformatik atau kuliah di kedokteran, nanti datang ke saya ajarin. Sini Novavax. Kemudian ada juga yang vaksin asam nukleat. Vaksin asam nukleat itu ada yang
messenger RNA. Nah, itu contohnya Moderna dan Pfizer di messenger RNA. Jadi materi genetiknya virus tadi itu dibuat di lab, itu bisa ada teknologinya. Kemudian viral vector, ini adalah yang AstraZeneca. Dan ada CanSino, ada Gamaleya, ada Janssen, tapi yang sudah ada di Indonesia adalah AstraZeneca. Ini jadi DNA yang menyandi si spike itu dimasukkan ke virus. Virusnya ini tidak bisa bereplikasi dalam tubuh, dia hanya berfungsi sebagai penghantar. Sama seperti kalau Anda naik Gojek, Anda ini misalnya DNA-nya, Gojek itu adalah virusnya. Jadi Anda dihantarkan masuk gitu saja. Virusnya sendiri tidak memberi efek apapun ke tubuh kita. Si adenovirus. Kemudian ada yang menggunakan elektroporasi, ini adalah vaksin DNA. Jadi DNA ini nanti akan menjadi RNA di dalam tubuh. Ini dikembangkan oleh Invio Pharma. Ini di Amerika, dan nanti ada gambar arus listrik. Ini nanti dimasukkan ke tubuh kita dengan menggunakan namanya elektroporasi. Jadi kita dikasih aliran listrik sedikit gitu, nanti DNA-nya akan masuk ke tubuh. Karena aliran listrik itu merusak membran sel. Merusak sel kan ada bagian paling luar, nah itu bisa rusak karena listrik arus kecil. Nah nanti kita rusak sedikit tuh, kita ganggu, nanti dengan membrannya diganggu, DNA-nya bisa masuk. Tuh, jadi ini teknologi yang baru, sama seperti subunit ini juga teknologi, menerapkan teknologi. Kalau yang konvensional itu adalah virus yang diinaktivasi. Di sini. Ada lebihnya, ada kurangnya ya. Jadi kalau yang Sinovac ini bisa disimpan di 4 derajat. Jadi lebih murah penyimpanannya. Kulkas kan lebih murah harganya. Kalau yang Moderna atau Pfizer yang vaksin RNA itu disimpannya harus di minus 80. Jadi freezer rumah itu nggak ada apa-apanya. Freezer rumah itu kan paling minus 10 sampai minus 20 kan. Nah ini 4 kalinya lebih dingin. Dan itu tidak semua institusi punya. Dan sehingga perlu dipikirkan lagi apakah transportasinya sudah siap, penyimpanannya nanti di mana, itu di sini. Jadi setiap jenis ini ada kelemahan, ada kelebihannya. Kemudian bagaimana cara vaksin menginduksi tubuh, kekebalan tubuh, itu sama persis dengan pada saat kita terinfeksi virus. Nah, jadi vaksin masuk ke tubuh, ini di sini kan gambarnya pada saat infeksi. Tapi kalau kita bayangkan ini adalah vaksin masuk ke tubuh, di sini nanti ada namanya sel dendrit. Nah, di sini ada cabang-cabangnya nih. Cabang-cabangnya ini nanti yang akan mempresentasikan. Jadi dia akan berkomunikasi dengan sel T, CD4 dan sel T, CD8. Kenapa sih namanya CD? CD itu adalah klaster diferensial. Jadi dinamain berdasarkan ciri khas dia. Ciri khasnya dia adalah tadi CD8 tadi. Nah, dari sini dia akan menyebabkan klonal invasi, ekspasi, jadi dari satu bisa menjadi banyak. Nah, kita ingat bahwa CD8 tadi pekerjaannya adalah membunuh sel terinfeksi. Sini. Selain itu, dia juga mengeluarkan, ini menyebabkan sel itu mati. Namanya sel mati, terprogram itu apoptosis. Ya, nah, kalau Anda membaca-baca buku, nanti ada istilah apoptosis. Oh, itu apoptosis itu adalah selnya mati karena terprogram. Kemudian dia juga mengeluarkan pro-inflammatory mediator. Kalau CD4 ini dia dibilangnya T helper, T penolong. Menolong siapa saja, dia mengeluarkan itu. Dia pada saat kalau kalau dia sudah berkenalan dengan antigen oleh dendrit, ini nanti namanya dia akan teraktivasi. Mula-mula dia diam aja. Kita namainnya adalah naif. Jadi sel naif. Anda pernah dengar naif kan? Naif itu ada yang masih polos, masih bego, masih bodoh gitu ya. Maaf, nggak boleh ngomong kasar ya. Selnya itu masih belum teredukasi. Nah, begitu dia kenalan dengan sel dendrit yang sudah ada antigennya, dia jadi pintar. Nah, pada saat dia pintar, dia tuh akan mengeluarkan bahan-bahan yang bisa membuat si sel B
memproduksi antibodi, ini bisa memproduksi antibodi. Dan dia mengeluarkan bahan-bahannya tadi bisa membuat si sel T CD8 juga lebih teraktivasi. Jadi dia dibilangnya sebagai sel pembantu karena dia membantuin orang lain. Nah, nanti di sini akan mengeluarkan, sel B akan mengeluarkan antibodi. Antibodi ini nantilah yang nantinya akan melindungi dari infeksi. Jadi kalau pada saat kita divaksin, yang disasar itu bukan hanya antibodi, tapi CD4, CD8, sel B penghasil antibodi tadi, ini semuanya disasar, semuanya diaktifasi. Dan ini bekerjanya sama seperti tidak sendiri-sendiri, jadi mereka bekerjanya rame-rame bareng-bareng, sama seperti Anda kalau lagi main basket atau main bola. Mungkin Anda yang kelas 3 udah pernah ngerasain ke olahraga kelompok ya. Kalau yang kelas 1, kelas 2 kan ya pengalamannya di SD lah dulu kali. Nah, ini kerjanya nggak sendiri-sendiri. Jadi ada yang jadi penyerang, ada yang jadi penjaga gawang, ada yang jadi back di belakang gitu. Ya, mereka tidak pernah kerja sendiri, tapi mereka kerja bareng-bareng. Nah, kenapa sih vaksin itu harus 2 kali? Gitu ya. Vaksin itu pada saat pertama kali Anda divaksin, nanti akan timbul antibodi di sini. Ini dalam waktu kurang dari 30 hari akan terbentuk antibodi. 7 hari ini adalah hari. Jadi dalam waktu 7 hari Anda akan mencapai puncak. Antibodinya banyak dalam tubuh. Kemudian antibodi itu akan turun. Ingat ya, antibodi itu naik turun begitu. Antibodi itu enggak flat, enggak stabil, tapi naik turun. Nah, di sini nanti akan ada namanya terbentuk sel memori. Ingat ya, jadi tubuh kita itu setelah dia diaktifasi, tentara-tentara tadi, mereka pintar dan mereka ingat akan, aku pernah dulu nih diinfeksi sama si virus corona. Nanti kalau dia datang lagi, aku ingat lagi. Jadi kalau kita itu pendendam, kita itu mengingat-ingat kesalahan orang lain, kita ini sama kayak sel B memori. Kita sudah nggak suka nih sama anak itu, kita simpan nih dalam tubuh kita. Begitu dia bikin perkara, langsung duar meledak di sini, duar meledak. Sama ini, sama dengan kayak kita. Jadi kalau kita punya teman yang pernah salah dengan kita dan tidak memaafkan, kita simpan itu ya memori kenangan buruk itu. Begitu teman kita bikin masalah, langsung amarah itu duar, tinggal nunggu waktu, ceret. Antibodi juga gitu. Ada sel B memori. Kemudian pada saat Anda terpapar virus yang kedua, Anda terinfeksi yang kedua kalinya, antibodi ini akan naiknya lebih cepat. Nih, dalam waktunya lebih cepat. Kalau ininya lambat, ini lebih cepat dan lebih tinggi responnya. Nah, pada saat dia akan tinggi, dia akan turun. Turun lagi. Tapi Anda masih ingat bahwa sel B memori ini masih ada di dalam tubuh. Dan kadarnya dan kadar ingatan dia itu lebih gede di sini. Anda disakiti sekali, Anda ingat. Anda nggak mau maafkan, Anda ingat kan? Dia bikin masalah, duar, marah. Anda ingat lagi, ingatannya tambah lagi. Itu kalau analoginya dengan bagaimana kita nggak suka dengan seorang gitu ya, kita masih punya dendam pribadi dengan orang. Sama sel B memori dan sel CD4, CD8 memori juga begitu. Nah, kalau adik-adik pernah dengar ada yang namanya antibodi netralisasi, kemudian ada yang lab-lab yang menyediakan jasa untuk pengukuran antibodi netralisasi. Sebenarnya apa sih yang diukur? Nah, yang diukur adalah antibodi yang bisa mengeblok pengikatan antara virus dengan reseptor. Ini adalah antibodi netralisasi. Ini yang disasar oleh vaksinasi. Jadi vaksinasi itu biasanya yang dicari ini, selain ini adalah tadi aktivasi CD4, CD8, dan sel B. Jadi tidak hanya ini doang. Kita ingat ya, tidak hanya antibodi netralisasi yang kita cari. Tidak hanya antibodi, tapi ada perangkat lain yang di dalam tubuh yang secara sinergi menghasilkan sistem kekebalan tubuh.
Ada ini, namanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Nah, kenapa kita kalau divaksin, kita disuruh istirahat sebentar, 10 menit, 15 menit gitu ya, sampai kita merasakan gejala-gejala. KIPI ini biasanya sakit di bagian yang kita suntik. Kemudian sakit pada lengan yang disuntik. Bisa jadi memerah, bisa jadi bengkak. Pernah nggak mengalami itu? Kalau dulu anak saya sakit waktu saya nggak sengaja pegang lengannya habis divaksin. Dia bilang, "Mama sakit, Mama." Kemudian pada seluruh tubuh, ada yang merasa kelelahan, ada yang sakit kepala, ototnya pada nyeri, ada demam, menggigil, dan mual. Kalau saya gejalanya adalah pembengkakan kelenjar di sini, di bawah telinga. Itu sakitnya bukan main. Kemudian ada juga yang gejalanya itu enak. Gejalanya itu adalah lapar di malam hari. Jadi setelah vaksin badannya bengkak. Tuh. Nah, kalau gejala-gejala sakit ini yang biasa kita rasakan. Itu biasanya kita kompres dengan sedikit air dingin, jangan dikasih alkohol ya. Karena ini adalah bibit penyakit, kalau Anda kasih alkohol, nanti rusak proteinnya. Jadi diusap gitu, jangan pakai alkohol, tapi pakai air dingin aja. Kemudian tangan yang bengkak tadi coba digerak-gerakkan sedikit. Kemudian minum air yang banyak kalau Anda demam, dan menggunakan baju yang longgar supaya lebih enak di badan. Nah, KIPI yang jarang ditemukan itu adalah reaksi alergi. Alergi itu kan yang parah bisa sampai meninggal ya. Yang namanya shock anafilaktik itu bisa sampai meninggal, reaksi alergi. Jadi jangan remehkan kalau Anda alergi. Anda harus lihat tubuh Anda, merasakan gejalanya. Kemudian pembekuan darah dan radang pada jantung. Nah, gejala-gejala ini harus kita sendiri yang merasakan. Kok berasa nggak enak ya? Kok rasanya begini ya? Nah, kalau sampai timbul rasa-rasa yang seperti ini, cepatlah menghubungi puskesmas. Nanti Anda akan dikasih obat. Biasanya orang-orang yang lewat itu karena kurang peka dengan tubuhnya sendiri dan tidak mencari bantuan ke pusat kesehatan. Nah, ini produksinya adik-adik, jadi bikin vaksin itu tidak semudah kita bikin kacang goreng atau semudah kita bikin Indomie gitu ya. Ini karena dalam kasus pandemi itu ada yang namanya persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat. Ini bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya Emergency Use Authorization atau EUA. Ini ada izinnya, dari WHO juga mengizinkan bahwa penelitian vaksin yang zaman dahulu sebelum pandemi itu membutuhkan waktu 8-15 tahun. Bayangkan ya. 8-15 tahun. Kalau saya mengembangkan vaksin umur 40 tahun, berarti vaksin saya itu baru bisa dipasarkan umur 65 tahun. Itu normal produksinya adalah 8-15 tahun. Nah, karena kita butuh waktu cepat untuk mencapai kita bisa keluar dari pandemi, itu ada percepatan. Jadi tahap penelitian yang normalnya itu 2-4 tahun, itu bisa diakselerate menjadi 6 bulan. Ini kalau di luar negeri adik-adik, kalau adik-adik nanti jadi peneliti, kemudian kerja di luar negeri, mereka itu seperti surga dalam tanda kutip untuk peneliti ya, karena pesan barang cepat, reagen cepat datangnya, terus fasilitasnya bagus, alat pun ada. Nah, kalau di Indonesia pengalaman kemarin itu kita masang DNA, itu butuh waktu 3 bulan. Sebenarnya dari Amerika ke Indonesianya tidak lama, lamanya itu dari bandara keluar. Padahal kita udah pakai surat bebas cukai dari Kementerian Pendidikan, ada suratnya dari Kemendikbud waktu itu. Kemudian dari pihak bea cukai juga udah ada suratnya, tapi keluar dari karantina itu masih susah. Ini di sini hambatannya di situ. Kalau di Indonesia ya. Kalau dari segi skill, dari segi ilmu pengetahuan, ya puji Tuhan, peneliti-peneliti Indonesia yang sekarang ini yang saya rasakan ya, anak-anak muda itu banyak sekali yang pintar-pintar.
Kemudian ada namanya preklinik preparasi, normalnya 2 tahun, ini di accelerate menjadi 6 bulan. Kemudian clinical trial, kita pernah dulu dengar ya waktu Sinovac pertama kali masuk, clinical trialnya ada di Bandung waktu itu. Normalnya 5 tahun, ini di accelerate menjadi 1,5. Clinical trial ini ada 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Biayanya berapa adik-adik? Biayanya adalah satu orang sekitar 20 juta. Itu dari semua ya, dari vaksinnya, kemudian melihat respon tubuh dia dan lain sebagainya. Nah, Anda tinggal ngaliin aja. Nanti saya tunjukkan berapa orang yang diperlukan untuk setiap tahap clinical trial itu. Nah, setelah tahap clinical trial itu ada tahap approval, ini dari BPOM. 1 tahun. Nah, ini diaccelerate 6 bulan. Karena ini tadi penggunaan dalam kondisi darurat. Nah, setelah itu baru dibuat di pabrik, di manufacturing. Nah, untuk pabriknya vaksin, itu hambatan yang kedua adalah kenapa, pernah dengar vaksin merah putih kan ya? Kenapa vaksin merah putih itu jalannya tersendat? Itu karena ada namanya death value. Jadi ada lembah kematian dari penelitian untuk masuk ke industri. Di sini industri itu belum kalau untuk Indonesia ya, sampai saat ini Bio Farma yang besar itu dia baru 2 teknologi yang dia kuasai, yaitu kultur sel dan sel yeast. Sel di mamalia, kultur sel yang tadi, yang vaksin Sinovac tadi, mereka sudah menguasai teknologinya, dan yang kedua adalah yang sel menggunakan sel yeast. Sel yeast itu sel ragi. Ragi yang kita gunakan untuk pengembang donat itu, sel itu yang kita pakai. Nah, sementara untuk vaksin-vaksin yang lain seperti vaksin DNA, vaksin adenovirus, vaksinnya si AstraZeneca, kemudian vaksin messenger RNA punya Pfizer, itu industri belum ada yang bisa. Jadi untuk mengembangkan industri sendiri itu butuh biaya, butuh pendidikan, butuh kita belajar lagi bagaimana sih cara membuatnya, seperti itu. Nah, baru nanti ini didistribusikan obat ini, vaksin tadi. Normalnya 3-6 bulan, ini 1 bulan. Jadi semuanya diaccelerate, dipercepat. Nah, ini lebih lanjut tentang bagaimana kita mendesain. Kita kalau Anda mau membuat vaksin, Anda tentu akan memikirkan yang pertama adalah teknologi apa yang saya sudah bisa. Kemudian Anda harus belajar virusnya sendiri seperti apa. Bagian mana dari virus itu yang bisa menginduksi kekebalan tubuh, itu Anda harus belajar. Anda harus cari tahu. Itu ya. Kemudian dari sini kita lakukan uji dulu. Di sini itu ada uji-ujinya di hewan, coba skala kecil untuk melihat apakah dia ini menimbulkan kekebalan tubuh atau tidak. Kalau tidak, kita ubah lagi strateginya. Kalau masih belum bagus, kita rubah lagi strateginya. Seperti itu di sini di desainnya. Baru setelah itu kita masuk ke preklinik. Preklinik ini ada beberapa hewan yang bisa dipakai. Yang paling mendekati manusia itu adalah makaka, monyet. Di sini. Nah, di sini itu ada namanya uji challenge, uji tantang. Jadi virusnya Anda vaksin, kemudian Anda kasih virus hidupnya, diinfeksiin ke dia. Terinfeksi enggak sih virusnya? Nah, karena ini virusnya SARS-CoV-2, fasilitas yang digunakan juga fasilitas yang berbeda dengan kandang binatang biasa. Fasilitasnya itu namanya Animal Biosafety Level 3. Di Indonesia itu kalau nggak salah ada 3 atau 4 yang punya. IPB itu punya, kemudian Balitvet, Balai Penelitian Veteriner, kemudian di Unair ada. Satu lagi kalau nggak salah di LIPI, mereka akan membangun fasilitas untuk hewan ini. Karena itu tadi biaya membuatnya mahal, maintenance-nya mahal, orang yang bekerja di dalamnya pun harus disekolahkan. Sini, jadi nggak bisa sembarangan orang bekerja di BSL 3, nanti bukan hewannya yang terinfeksi, Anda yang terinfeksi, itu ya. Kalau Anda mau jadi dokter hewan, nanti Anda bisa bekerja di bagian sini. Karena kan nggak mungkin dokter manusia yang nanganin hewan, karena mereka anatominya tubuh hewan sama manusia akan berbeda. Nah, ini tadi yang clinical trial.
yang satu orang biayanya kurang lebih 20 juta, itu adalah ada 3 fase, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 itu uji keamanan dan imunogenitas saja yang dikerjakan. Orangnya sekitar 10 sampai 100. Ini berarti sekitar berapa? 202 M ya. Fase 1. Kemudian fase 2. Fase 2 itu sekitar 100 sampai 1000. Anda tinggal kalikan aja. Fase 3 itu 1000 sampai 10.000. Nah, jadi biaya vaksin itu besar. Kalau kita mau membeli seed itu adalah calon vaksin itu yang tinggal kita produksi aja celung gitu. Itu mahal. Kenapa? Karena ini tadi biaya clinical trial-nya itu juga udah mahal. Biaya di desain ini ya dibandingkan yang ke atas tadi ya sedikit sekali gitu. Nah, di clinical trial kedua ini ada keamanan vaksin dan potensi munculnya efek samping. Ini efek samping bukan efek simpang. Kemudian respon imunnya seperti apa dan untuk menentukan dosis. Ini yang fase 2. Menentukan dosis. Jadi kemudian apakah vaksinnya itu diperlukan suntik sekali atau suntik 2 kali gitu. Clinical testingnya. Kemudian untuk fase 3 ini efikasi vaksin dalam mencegah penyakit. Ini populasinya beragam dan jangka waktunya lebih panjang. Fase 3. Nah, karena kita dalam masa pandemi, kalau zaman dahulu yang vaksin biasa itu fase 1 selesai. Ini harus selesai dulu, dilaporkan dulu baru fase 2 dimulai. Nah, sekarang ini bisa overlap. Jadi fase 1 dikerjakan belum selesai udah bisa langsung fase 2. Seperti itu, tinggal kantongnya aja kuat apa enggak. Nah, setelah semua uji fase ini dapat, nanti akan dibuat surat permohonan izin edar dari vaksin ini kepada BPOM. Nah, karena kita dalam kondisi pandemi, tadi ada yang namanya EUA tadi ya, yang untuk akselerasi tadi. Seperti itu adik-adik. Kemudian mengukur respon imun tubuh pasca vaksinasi. Perlu nggak sih? Itu ya. Perlu nggak sih kalau habis divaksin aku kepo mau tahu antibodi gue berapa? Gitu. Nah, ini ada cara mengukurnya. Jadi mengukur paling sederhana adalah menggunakan rapid antigen. Ini yang dulu kita pakai ya. Kemudian uji ELISA. Uji netralisasi. Uji netralisasi ini ada 3 tipe. Yang pertama adalah surrogate virus netralisasi. Tes ini ya, bukan TET. Kemudian ada yang pseudotype, ada yang virus. Kemudian kuantitatif CD4, CD8. Ya, kita ingat tadi bahwa vaksin itu tidak hanya untuk antibodi, tapi juga untuk 2 sel ini. Kita kupas satu-satu. Nah, uji rapid antibody. Rapid antibody, ini yang kita dulu ya, pertama kali corona masuk, waktu harga PCR masih gila-gilaan di atas 1 juta, bahkan ada yang 20. Itu kita menggunakan tes antibody ini untuk melihat ada orang itu terinfeksi atau tidak. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah di dalam tes rapid ini kita kasih antigen, kita kasih bagian dari virus. Nah, bagian dari virus ini nanti akan dikenali oleh antibodi dalam tubuh kita. Di sini ada tulisan C dan T. C itu adalah kontrol. Kontrol ini harus menyala. Kalau kontrolnya tidak menyala berarti ada yang salah dengan kit. Ada yang salah dengan buffer. Itu ya. Jadi C ini harus nyala. T ini apa? T ini adalah tes. Tes itu untuk mengetahui di tubuh Anda itu ada antibodi enggak. Antibodi terhadap apa? Terhadap antigen yang ada di sini. Protein virus yang ditaruh di dalam alat ini. Kalau Anda memiliki antibodi, berarti positif. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah antigen yang untuk rapid, ini adalah antigen N, nukleokapsid, bukan antigen spike. Kalau Anda divaksin dengan Sinovac, Sinovac kan virus utuh kan, jadi semua protein virus ada di situ. Anda bisa melihatnya dengan ini. Tapi kalau Anda divaksin dengan Moderna atau Pfizer, Anda tidak bisa melihat, atau AstraZeneca, Anda nggak bisa melihat karena virus vaksin-vaksin tadi, Pfizer, AstraZeneca, Moderna itu hanya spike yang dibuat antigennya dari virus. Bukan keseluruhan virus, tapi kulit luarnya saja. Jadi harus hati-hati ya. Saya divaksin apa nih?
kalau Anda divaksinnya Moderna, Anda pakai COVID ini ya, tes COVID ini nggak akan keluar hasilnya negatif, terus Anda stres. Berarti antibodi saya nggak ada. Kalau antibodi saya nggak ada, saya bisa keinfeksi dong. Nah, kita harus ingat ya bahwa antibodi di tubuh itu tidak flat. Antibodi dalam tubuh itu kayak mama dan papa yang gajian mama dan papa bulanan itu. Pada tanggal muda, udah mencapai puncak. Tanggal tua nanti tapi nggak sampai habis. Gajian lagi gitu ya. Ya tiba-tiba dapat bonus gitu. Nah, naik lagi. Nah, seperti itu. Jadi antibodi dalam tubuh kita itu tidak flat. Kalau Anda mengukurnya pada saat dia turun, ya Anda stres. Karena antibodiku sedikit sekali. Nanti kalau aku kena infeksi gimana? Nah, kalau Anda stres, sel-sel dalam tubuh kita itu juga ikut stres. Mereka lengah, mereka tidak waspada, mereka juga ikut lemah. Jadi itu ada hubungan antara pikiran, hati, dan tubuh kita. Kalau semakin banyak Anda stres, semakin kekebalan tubuh tadi turun. Tentara-tentara kita jadi kurang makan, jadi lola gitu ya, loading lama. Kita ada virus ya, mereka ya udahlah masuk aja, gue lagi teler. Itu ya. Jadi pada saat kita mengukur antibodi, kita ingat bahwa si antibodi tidak sendirian, antibodi perlu teman. Si sel-sel tadi CD4, CD8 ini tidak terukur, padahal mereka penting perannya. Nah, kemudian ELISA. ELISA ini sama seperti rapid, tapi dia dikerjakannya di plat. Biasanya lebih halus. Ini tergantung, ini Anda bisa menggunakan banyak jenis antigen. Dari bagian virus tadi, Anda bisa pecah-pecah, Anda bisa lihat antibodi terhadap S, antibodi terhadap N, antibodi terhadap M, semuanya bisa dicek dengan ELISA. Di sini. Tapi kita perlu ingat bahwa uji antibodi tadi, aktivasi CD4 dan CD8 tidak terukur. Nah, kemudian ada yang netralisasi. Ini ada yang satu mesin yang bisa menghasilkan, jadi menghasilkan jumlah masif gitu ya. Saya lupa namanya. Nah, dia ujinya di sini nih, menggunakan surrogate virus netralisasi assay atau SNVT. Ini dengan metode ELISA kompetitif. Jadi kita ingat tadi virus masuk ke tubuh itu memerlukan reseptor kan ya, memerlukan pintu masuk. Pintu masuknya adalah S2. Jadi di sistem ELISA ini si yang topi ini adalah HRP konjugat. Jadi HRP konjugat itu seperti sinyal gitu ya. Kalau Anda sekolah pakai topi, nanti topi SMP warnanya biru, topi SD warnanya merah, itu sinyal untuk melihat. Kemudian yang bulat-bulatan merah ini adalah RBD-nya, protein RBD-nya. Kemudian protein RBD ini nanti akan direaksikan dengan serum tubuh kita. Nih, yang huruf Y ini adalah lambang untuk antibodi. Antibodi sih kalau dilihat pakai ada namanya, kita bisa melihat protein ya. Protein itu bentuknya seperti apa sih, itu kita bisa lihat. Nah, memang dalam tubuh kita bentuknya seperti huruf Y seperti ini. Nah, ini nanti kalau ada antibodi dalam tubuh kita, dia akan nempel ke RBD tadi. Sehingga di sini reaksinya, karena dia sudah nempel semua di sini, nanti yang bebas saja yang akan nempel di S2 yang sudah ditempelkan di plat. Baru nanti akan keluar sinyal. Nah, ini yang digunakan di lab seperti Prodia, nyebut nama ya. Lab-lab yang untuk pengukuran antibodi itu di situ. Biasanya kalau Anda ditawarin untuk Bu, mau nggak ngukur ini antibodi netralisasinya? Nanti kita pergi ke lab itu, kita tahu nih kadar antibodi netralisasi kita berapa. Itu biasanya yang digunakan teknologi yang ini. Kalau yang pseudotype ini biasanya digunakan untuk di laboratorium. Jadi kita menggunakan namanya viral-like particle, pseudovirion. Jadi virus yang pura-pura pseudo, menyerupai. Nah, ini kondisi spike yang ada di permukaannya itu
jauh lebih mendekati kondisi alamnya, kondisi seperti di virus dibandingkan yang ini tadi, yang ELISA kompetitif. Nah, kemudian nanti kita menggunakan sel, selnya mengekspresikan IS2, kita melihat apakah si pseudotype tadi bisa dicegah oleh antibodi dalam tubuh kita untuk masuk ke dalam sel. Ini lebih menyerupai keadaan di alam. Nah, lebihnya apa, kurangnya apa? Tentunya yang ini, yang pseudotype ini dibandingkan kalau kita menggunakan virus, itu dia hanya bisa menggunakan BSL-2. Biayanya lebih mahal, tapi dia lebih sensitif, protein spike-nya diekspresikan seperti dalam keadaan virus. Ya, jadi setiap teknologi ada lebihnya, ada kurangnya. Yang jelas, ELISA kompetitif ini jauh lebih murah dibandingkan yang pseudotype. Nah, yang terakhir yang paling bagus ya, itu adalah netralisasi virus hidup. Ini biasanya kalau kita menggunakan di clinical trial atau di pre-clinical trial, jadi serum dari hewan tadi dilihat mampu nggak dia mencegah virus menginfeksi sel. Ini yang paling bagus. Tapi ya tadi fasilitasnya harus BSL-3, dan BSL-3 itu bukan kalau anak-anak muda suka itu ngomong, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Nah, tadi tes itu adalah untuk melihat antibodi. Nah, bagaimana CD4-CD8 ini bisa kita ukur di lab. Ya, jadi darah Anda diambil, kemudian selnya kita tanam, kemudian kita kasih virus atau kita kasih bagian dari virus supaya dia aktif. Nah, kalau dia aktif, nanti dia akan mengeluarkan sitokin, mengeluarkan sesuatu yang penanda bahwa dia aktif. Nanti diwarnain selnya, diwarnain macam-macam warna, merah, kuning, hijau, sama seperti ini. Jadi diwarnain selnya. Nanti baru kita pakai alat namanya flow cytometry. Nanti dari sini kita tahu CD4 kita ada berapa, CD8 kita ada berapa. Nah, dalam konteks kita divaksin sebagai individu, semuanya ini sebenarnya tidak penting, tidak harus, tidak penting gitu ya. Ini dilakukan kalau untuk pengambil kebijakan. Jadi misalnya penelitian apakah vaksin ini bagus apa enggak, nah nanti mereka akan mengukurnya menggunakan teknik-teknik ini tadi. CD4-nya berapa, CD8-nya berapa, antibodinya berapa, gitu ya, untuk menentukan virus ini bagus apa enggak sih, cara pembiranya bagus enggak sih, kemudian adjuvannya bagus enggak sih. Tapi kalau kita sebagai orang awam hanya ingin tahu saja, kayaknya ngabisin duit. Nah, kalau misalnya Anda sudah terlanjur tes, kemudian Anda titernya turun, perlu panik nggak? Nggak usah panik. Kenapa? Sama seperti tadi, bahwa antibodi di dalam tubuh kita itu sama seperti uang di dompet mama dan papa. Tinggi pada saat tanggal muda, kemudian nanti akan turun, tidak sampai dasar, nanti akan terisi lagi gitu. Pada saat Anda tes, dia turun di bawah sini, Anda stres. Dan Anda ingat bahwa di tubuh kita itu adalah ada namanya sel B memori. Pada saat antibodi kita rendah, kita masih punya sel-sel yang pintar, yang ingat kalau nanti ada infeksi mereka siap bekerja. Itu ya. Jadi ingat, nggak usah cemas kalau misalnya titer antibodi kita rendah. Dan itu tadi bahwa antibodi tidak stabil, tidak konstan di dalam tubuh kita kadarnya, dan kita ingat bahwa kekebalan di dalam tubuh kita tidak semata-mata ditentukan oleh kadar antibodi tadi, tetapi oleh aktivitas dari berbagai macam sel. Jadi Anda tidak bisa menilai satu tim sepak bola itu bagus kalau hanya penyerangnya saja yang bagus. Semuanya harus bagus. Antibodi dalam tubuh kita akan bekerja dengan bagus kalau semua yang ada di dalam tubuh ini adalah bagus. Ya, jadi hanya jangan melihat dari satu sisi, tapi
banyak sisi yang harus kita lihat. Kemudian ada yang namanya efikasi. Pernah dengar ya? Wah, Sinovac efikasinya rendah nih bandingkan si Moderna atau AstraZeneca. Efikasi itu apa? Efikasi itu adalah kita mengukur nih. Jadi ada pada saat clinical trial itu ada kelompok yang dikasih placebo. Placebo itu bohong-bohongan. Jadi Anda disuntik air doang. Bukan air sih, ada larutan salin gitu ya. Kemudian ada yang grup yang divaksin. Nah, nanti dihitung. Misalnya di sini pada saat mereka dilepas di alam ya, terus gitu. Kan pasti ada yang sakit terinfeksi. Nah, kita hitung nih dari misalnya di gambar ini ada 10 orang terinfeksi dari kelompok yang tidak divaksin. Sementara yang divaksin ada 2 orang yang terinfeksi. Nah, berarti efikasinya adalah 80%. Jadi 80% dari orang yang divaksin itu namanya tidak terinfeksi atau tidak, walaupun terinfeksi dia tidak separah yang kelompok yang tidak divaksin, kelompok yang placebo tadi. Itu efikasi. Nah, kalau dia memiliki efikasi 80%, apakah di keseluruhan dia akan memiliki efikasi 80%? Tidak. Itu ya. Jawabannya tidak. Bisa lebih besar, bisa lebih rendah, tergantung pada orangnya. Nah, ada juga efikasi tadi, masih efikasi tadi itu dikerjakan pada satu kelompok tertentu. Jadi yang 80% bisa melindungi itu kelompok tertentu. Misalnya di suku Jawa, misalnya kemarin di Kota Bandung saja. Itu kan kalau pas di Sinovac itu. Nah, di Kota Bandung itu kan orangnya lebih seragam. Kebanyakan orang Sunda gitu kan ya sukunya. Nah, ini kalau misalnya efikasi yang diukur hanya di kelompok yang seragam tadi, dalam tanda kutip populasi kecil tadi, itu menunjukkan efektivitasnya juga bagus gitu. Bisa iya, bisa tidak. Kalau efektivitas ini pada saat kita kenalkan ke populasi yang lebih besar, yang orangnya lebih beragam. Kalau di Bandung hanya misalnya 60 atau 80% orang Sunda, pada saat untuk mengukur efektivitas ini kita sebar ke seluruh Indonesia. Ada orang Papua, ada orang Jawa, ada orang Batak, Manado, gitu ya. Jadi di sini lebih beragam. Nah, respon mereka pun juga akan beragam. Ini efikasinya, jadi efikasi Sinovac memang rendah, jadi 50% dibandingkan yang lain. Bahwa Pfizer bisa sampai 95%. Ini efikasi tadi ya, dari kelompok yang sama. Kemudian ini efektivitas. Efektivitasnya setelah dia ada di populasi besar, dia Sinovac paling besar 57%. Nah, ini angka ini kita sebenarnya di bawah sini ada tulisannya ya. Pengukurannya ini, kenapa Sinovac 57%, kenapa AstraZeneca 82,4%, kenapa Novavax 89%. Ini diukur dengan populasi yang berbeda. Itu ya, jadi kalau misal nih, saya nggak tahu pastinya. Sinovac ini studinya fase 3-nya di Indonesia, di Brasil, dan di Cina. Populasinya berbeda kan udah. Kemudian yang AstraZeneca di Inggris, orangnya juga udah beda. Di Sinovac di orang Asia, di orang selatan itu kan agak jorok dibandingkan orang yang Eropa sana kan. Mereka kan lebih bersih, lebih tertib, makanan lebih sehat, dan lain sebagainya. Sehingga mengapa mereka lebih tinggi juga mungkin ditentukan itu juga. Jadi ini tidak bisa diperbandingkan mentah-mentah. Karena populasi yang digunakan berbeda, desainnya berbeda, dan lain sebagainya. Tapi ini memberi kita gambaran umum tentang efektivitas vaksin. Nah, kesimpulannya, vaksin ini memberi kita harapan untuk berakhirnya pandemi. Jadi adik-adik nanti bisa menikmati lagi, masa remaja adik-adik bisa main lagi, bisa sepedahan lagi, bisa terutama adik-adik bisa nonton film sama teman-teman di bioskop, kemudian jalan-jalan ke mall, yang sekarang kita tidak bisa. Walaupun bisa, tapi terbatas sekali jumlahnya. Dan nggak ada seru-serunya lah kalau main
2-3 orang, terus olahraga di depan laptop. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya pandemi ini berakhir, kalau Anda sudah divaksin, Anda tetap harus menjaga prokes. Karena kita tahu tadi bahwa vaksinasi itu tidak, dengan divaksin kita tidak 100% terproteksi. Kita masih bisa sakit. Maka tetap masker harus digunakan, jaga jarak masih harus, menjauhi kerumunan, kemudian tinggal di rumah pada saat Anda sakit, dan cuci tangan dimanapun Anda berada. Cuci tangan, sering cuci tangan. Nah, kita kan sering lupa bawa hand sanitizer tuh, ya kan? Nggak semuanya suka bawa. Saya kadang juga lupa. Saya taruh tas di mana tadi hand sanitizer. Nah, biasanya sekarang di mall, kemudian di depan ATM, di gereja itu ada hand sanitizer. Nah, pada saat kita itu kan botol itu dipakai banyak orang, dipegang oleh banyak orang. Aman nggak sih? Menurut WHO, itu aman. Kenapa? Karena pada saat Anda mencet, walaupun di sini misalnya ada corona ya, di tutupnya sini ada corona, Anda pencet, nanti kan hand sanitizer ini Anda bersihkan untuk tangan. Jadi virus yang nempel di tangan sudah bersih, sudah mati oleh hand sanitizer. Jadi kalau Anda lupa membawa, daripada Anda tidak menggunakan hand sanitizer atau tidak cuci tangan, nih saya sarankan untuk menggunakan hand sanitizer yang ada di publik, yang ada tersedia di tempat itu. Anda nggak usah takut terinfeksi karena isi di dalamnya itu nanti yang akan membersihkan tangan Anda. Yang Anda harus curiga adalah ini isinya apa? Jangan-jangan air doang gitu ya. Yang penting ini adalah hand sanitizer-nya sudah standar, alkohol 70% ada. Oke, adik-adik, terima kasih saya ucapkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Cukup lama ternyata ya. Gak apa-apa Bu, banyak ilmunya. Saya bilang kemarin 45 menit ternyata 14. Gak apa-apa. Gimana Bu Lina? Kita langsung ke tanya jawab nih Bu Lina, udah pada simpen banyak ini kayaknya nih. Iya benar ya Penasaran Bu banget Agnes nih ya. kayaknya. Iya. Pengennya di-cut itu Walaupun pengen nanya gitu ya Bu Lina ya. walaupun sudah kupas tuntas ya ini ya tadi Ibu, wah luar biasa sampai dijelaskan bagian-bagian virusnya, bagian-bagian bagaimana pembuatan vaksinnya gitu. Tapi pasti di benak teman-teman semuanya nih, anak-anak semuanya atau Bapak Ibu yang bergabung ini ada pertanyaan nih. Ya. Boleh langsung dibuka Bu. Silakan. Mari Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sylvia ya sudah memberi banyak sekali ilmu buat kami, apalagi kami yang kemarin teman-teman ya mungkin yang kemarin masih ragu, sangsi, kemudian takut, bahkan ada yang takut, ada yang bisa nggak sih Bu vaksinnya itu nggak disuntik tapi diminum aja gitu. Nah Samuel ketawa nih. Jadi jangan ragu-ragu ya, sakit sebentar gitu ya. Tapi untuk next lebih baik ya untuk menghadapi hidup kita di masa yang akan datang. Mari Bapak Ibu, teman-teman yang akan bertanya, silakan langsung sesi tanya jawab kita berikan. Oh ya, ada pesan ini dari Bu Ulan. Yuk nyalain kameranya yuk. Teman-teman nyalain kamera biar kita bisa saling mengenal. Iya, terima kasih ya. Biar makin hangat suasananya ya. Kalau sama-sama memandang gitu kan. Toh kita prokes ya Bu Sylvia, kita tidak berdekatan. Kita deket sih tapi dekat tapi jauh. Tapi jauh ya. Mari teman-teman yang mau bertanya silakan, atau Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu tamu yang sudah bergabung dengan kami di SMP Santoleo, terima kasih sekali. Kami ucapkan selamat datang. Mungkin kami terlambat menyapa, mohon maaf. Mari silakan yang akan bertanya. Silakan adik-adik, mungkin ada yang bahasanya masih berbelit. Iya. Selamat pagi semuanya. Maaf saya tidak open kamera. Selamat pagi, tidak apa-apa. Saya Dia, mamahnya dari Altar kelas 81. Bapak Oh Ibu. ya, selamat pagi. Semuanya. Selamat pagi, silahkan Mama. Ya, saya mau bertanya. Kita ini kan satu keluarga sudah, puji Tuhan sudah vaksin yang kedua semuanya. Nah, pertanyaannya satu, kalau untuk yang memang
anak saya yang besar kemarin karena terpapar, tapi memang harus menunggu 3 bulan. Pertanyaannya, saya pernah mendengar bahwa tidak harus menunggu 3 bulan, bisa langsung vaksin lagi, atau memang peraturan dari kesehatannya memang harus 3 bulan. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, kalau sudah vaksin yang kedua, apakah nanti dimungkinkan ada vaksin-vaksin lagi selanjutnya karena mungkin ada memang harus renewal maksud saya, apakah memang cukup sampai yang kedua saja? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Terima kasih Bu Diah. Jadi memang kemarin juga banyak anak-anak di lab yang terkena. Kemudian sebenarnya sih kita tidak harus menunggu 2 bulan, tidak harus menunggu 3 bulan supaya untuk vaksin yang kedua setelah pasca paparan ya. Kenapa kita 3 bulan? Karena dulu waktu kita masih vaksin belum banyak, itu kita utamakan dulu mereka yang belum kena nih. Saya dulu waktu kena infeksi itu bulan Januari, itu kan vaksin udah mulai terjadwal. Jadi saya tidak mengambil vaksin waktu itu karena sistem kekebalan tubuh saya masih ada. Jadi 3 bulan setelah saya kena baru saya vaksin. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengutamakan mereka yang belum kena, itu yang belum terpapar virus supaya mereka juga punya kekebalan. Kalau sekarang sih kayaknya 2 bulan juga udah bisa divaksin lagi. Kemudian untuk yang tahap 3 ini sudah mulai ada. Jadi dulu yang tahap pertama kan nakes dulu. Bulan awal Januari ini kan nakes yang diberi vaksin. Nah, sekarang pertengahan tahun ini mereka juga yang divaksin tahap ketiga. Seperti itu. Jadi nanti kemungkinan kita tahap ketiga nanti juga akan ada untuk vaksinasi. Baik, terima kasih. Berarti memang nanti dimungkinkan ada vaksin ketiga ya? Iya. Itu berapa lama jaraknya dokter biasanya dari vaksin yang kedua? Biasanya kalau yang nakes itu sekitar 9 bulan ya, kalau nggak salah. Dari vaksin kedua, sekitar 8-9 bulan. Baik. Terima kasih penjelasannya. Tapi kalau kita sudah divaksin nih, kemudian di tengah-tengah jalan kita terpapar, misalnya saya divaksin bulan Agustus, ya amit-amit juga sih. Kemudian bulan November saya terpapar virus, itu kan secara alamiah sebenarnya saya divaksin juga. Jadi kekebalan tubuh di kita juga naik lagi gitu. Sebenarnya begitu. Baik ya. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih Mama Altar. Ternyata nggak apa-apa ya, tapi mungkin ini ya Dok yang saya dengar, mungkin memang nanti di tenaga kesehatannya ketika vaksin mungkin ada screening ya, mungkin karena satu dan lain hal juga, jadi terpaksa dipending dulu, ini kenapa harus 3 bulan gitu ya dokter ya. Yeah. Itu mungkin ya yang terjadi, jadi kenapa harus 3 bulan juga ya. Terus silakan Bapak Ibu atau teman-teman yang akan bertanya lagi, langsung saja yuk. Mari teman-teman. Saya mau nanya, Bu. Silakan, perkenalkan diri dulu ya. Saya manggilnya apa, Bu? Ibu aja. Ya, Ibu dokter, aja. Ibu dokter. Ibu aja. Soalnya di tulisannya dokter, bukan dokter. Jangan. Ibu itu aja kalau, ya? Itu kalau lagi kerja, ini kan lagi nggak kerja saya. Ya, pagi Bu. Saya Baik. Tulus dari kelas 91 mau bertanya. Kan sekitar bulan Juli saya terpapar ya habis pulang kampung. Nah, saya itu 10 hari langsung sembuh bersama adik saya, sedangkan mama sama bapak saya harus 17 hari lagi baru sembuh, Dok. Bu. Nah, pertanyaan saya waktu saya konsultasi sama dokter di rumah sakit itu dibilang kalau saya udah sembuh, nggak terpapar lagi. Tapi waktu saya lihat berita ada artis yang Atta Halilintar itu 2 kali terpapar. Yang benar bagaimana ya, Dok? Ya, Bu. Yang benar adalah Katanya kata dokter di rumah sakit nggak terpapar lagi orang yang udah tanya. Ada 2 kemungkinan, Tulus. Jadi saya itu setelah terpapar, saya lebih hati-hati. Saya pakai masker double, saya kemana-mana pakai
hand sanitizer sendiri. Saking parnonya saya kalau ke kamar mandi umum itu saya lap dulu itunya, toiletnya. Itu pertama, sehingga orang itu tidak terpapar sama seperti yang Dokter Tulus tadi ceritakan ke Tulus. Karena setelah kita kena dan kita tahu gejalanya kan luar biasa nggak enak kan Tulus ya. Nggak bisa makan nggak enak, makan Indomie yang biasanya luar biasa itu kecium aja tidak itu ya. Nah karena kita pernah kena jadi kita lebih hati-hati, makanya kita jarang terinfeksi kedua. Tapi ada beberapa orang yang bisa sampai kena 3 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu terjadi karena kekebalan tubuh kita itu berbeda, tidak bisa langsung bekerja pada saat infeksi itu datang. Jadi ini kekebalan tubuh kita itu tidak sama seperti dulu Anda waktu kecil yang sekarang sudah nggak ada, cacar yang gede-gede segajah-gajah itu. Anda nggak ngalami kan itu? Kita masih ngalami, jadi mukanya pada pupeng. Itu kekebalannya long lasting, jadi lama ada di tubuh kita. Kalau si COVID ini kita belum tahu. Bisa jadi dia turun, tidak sebagus yang cacar, jadi ada beberapa mekanisme yang berbeda. Ada juga yang kenanya berkali-kali. Tapi kalau dia kena yang kedua kali, ketiga kali pada saat di tubuhnya sudah ada antibodi, apakah dia nanti akan menjadi menularkan ke orang lain atau tidak? Itu pertanyaannya. Kemungkinan besar dia tidak bisa menularkan. Karena apa? Karena di tubuhnya ada antibodi yang langsung mengikat virus tadi, sehingga virusnya tidak bisa menyebar ke orang lain. Tapi kalau kita bisa kena atau tidak, jawabannya iya. Jadi makanya walaupun sudah divaksin, walaupun sudah beberapa kali keinfeksi, kita harus tetap menjaga prokes kita. Itu ya, kita juga nggak tahu kelakuan virus ini karena dia bisa mutasi. Mutasinya itu tinggal menunggu aja, menunggu sistem yang tepat, tubuh yang tepat untuk dia bereplikasi lebih banyak. Makanya itu kita harus jaga. Varian-varian baru akan keluar, ya kan mudah-mudahan enggak sih, tapi kemungkinan kalau melihat tren-tren itu akan keluar lagi virus selain Delta, gitu ya. Jadi apakah yang kita divaksin dengan Sinovac yang basisnya itu virus yang lama, yang Wuhan zaman dulu, itu bisa enggak melindungi dari virus Alpha gitu misalnya, yang sekarang lagi beredar, Delta yang sekarang beredar. Itu bisa, tapi tidak 100%, tidak sebagus kalau yang dikasih ke tubuh kita itu adalah virus yang sama. Ini misalnya virusnya dulu A, sekarang virusnya A aksen. Di tubuh kita itu terbentuknya adalah terhadap virus A ini. A aksen ini belum. Ini masih ada sih beberapa bagian dari A ini yang nanti akan mengenali A aksen, tapi tidak sebagus kalau yang masuk ke tubuh kita virus yang sama. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan pertanyaan yang lain, teman-teman atau Bapak Ibu. Kalau boleh menyambung, dokter, kalau misalnya tadi dokter sampaikan bisa berbeda-beda, itu vaksinnya bisa nggak sih dok? Itu misalnya beda juga, misalnya kita sudah terima Sinovac, kan nanti mutasi nih, mutasi Delta gitu. Bisa nggak itu kita terima vaksin jenis lain dok? Tadi kan ada beberapa teknologi vaksin ya. Jadi kalau untuk Sinovac itu dia berasalnya dari virus. Jadi kalau mau mengembangkan virus Delta yang sekarang beredar untuk jadi vaksin itu perlu waktu yang lebih lama. Nah, ada teknologi yang lebih canggih dalam tanda kutip, yang 1 bulan pun kita sudah bisa menyesuaikan dengan virus yang ada. Itu teknologi yang Pfizer atau Moderna sekarang kerjakan. Itu kita bisa membuat virus terupdate. Messenger RNA-nya kita bisa membuat yang saat ini sedang beredar di masyarakat. Itu tergantung teknologinya yang kita pakai. Bisa, gitu. Jawabannya bisa. Jadi kita divaksin dengan yang sekarang beredar itu bisa. Tapi dengan teknologi yang vaksin yang berbeda. Dan harganya juga berbeda ya dok ternyata ya. Harganya karena berbeda lebih karena bagus kita ya. impor ya, karena kita impor. Iya, yang anak-anak terima kemarin. Ya. Semoga ya, kalau betul. Indonesia sudah punya industrinya sendiri bisa ditekan harganya. Amin, amin. Yang diterima anak-anak kemarin yang bagus berarti Bu Tina ya? Moderna ya dapatnya. Apa Bu Tina Pfizer ya? Pfizer.
Ya, tuh teman-teman jangan ragu-ragu. Ternyata kalian diberi yang terbaik ya, Bagus itu, sama iya. yang lebih baik gitu. Jadi mudah-mudahan kalian yang masih muda tetap semangat ya. Mari pertanyaan yang lain. Yuk teman-teman, pertanyaannya bisa berkembang ya dari yang ditanyakan temennya atau bapak ibu guru atau mamanya Altar tadi bisa kita kembangkan. Mari silakan pertanyaan berikutnya. Untuk informasi saja, jadi untuk Moderna itu kalau di RSCM itu masih digunakan untuk level profesor. Untuk bagian kadep itu mereka yang dapat, kalau yang nakes-nakes yang tingkat bawah masih Sinovac. Jadi beruntung loh Anda dapat itu Pfizer. Ada yang takut disuntik, ada yang takut jarum suntik, ada yang pingsan. Ponakan saya kemarin juga itu nangis-nangis waktu mau divaksin. Bisa paksa dia vaksin. Ada Bu, kayaknya anaknya ada di sini Bu, lagi senyum-senyum itu Bu. Nggak usah takut, cuma sama jarum suntik kayak takut. Kayak Hei, dicubit teman-teman. cewek rasanya. Ya. Mari yang mau bertanya, silakan izin bertanya. Oh iya, Bu Rosa. Mari silakan Bu Rosa. Apakah Ya. nantinya akan ada vaksinasi untuk anak usia di bawah 12 tahun? Itu chatnya dari Bu Rosa, dari TK Mudah-mudahan ini. ya. Oh, ya, mudah-mudahan ada Bu Rosa, karena kenapa sih anak 12 tahun sekarang belum divaksin? Itu sebenarnya jawabannya gampang. Karena penelitiannya belum ke anak-anak itu. Itu masih di luar negeri masih dikerjakan. Jadi kalau mereka sudah bilang oke, untuk anak di bawah 12 boleh, ya kita tinggal ngikut aja. Kalau kita mau bikin penelitian untuk anak-anak kita, ya itu tadi clinical trial biayanya wow. Tapi sekarang sudah berjalan untuk vaksinasi ibu hamil ya, Bu Dokter ya? Iya, ibu hamil sudah bisa. Iya, kemarin waktu saya masih hamil itu belum boleh, tapi sekarang sudah melahirkan, sekarang sudah boleh. Cepat perkembangannya. Iya nih Bu, untuk persiapan anak-anak juga nanti vaksin yang kedua, ada kiat-kiat khusus nggak Bu? Bu Dokter nih, dari Bu Dokter supaya sebelum dan sesudah vaksin itu apa yang harus kita lakukan, terus apakah konsumsi vitamin atau makanannya bagaimana supaya tidak berdampak seperti setelah vaksin demam atau setelah vaksin kita merasa badan kurang enak begitu Bu. Ada jurus-jurus jitunya. Jurus-jurus itunya sih Iya, jurus-jurus jitunya Bu. istirahat katanya, istirahat dulu supaya istirahat yang tidur cukup, kemudian makanan sehat. Kenapa sih harus tidur cukup dan makanan sehat? Pada saat kita istirahat dan kita makan makanan sehat, bukan makanan junk food itu ya, yang gorengan kemudian dan sebagainya. Enak tapi di tubuhnya begitu. Itu kekebalan tubuh tadi itu seger, ya, sel B, sel T, sel itu sel-sel yang untuk aktivasi imun tadi itu seger semua. Nah, pada saat kita suntik vaksin, itu kan yang disuntik ke kita itu agen penyakit sebenarnya. Tubuh kita juga bereaksi. Kalau tubuh kita itu fit, bagus, ya mudah-mudahan tidak ada KIPI, tidak ada gejala sertaan. Tapi kalau tubuh kita pada saat mau divaksin itu sudah lemah, pada saat kita dimasukkan ke sesuatu yang agen penyakit tadi, ya jadi tambah lemah gitu. Jadi kalau mau vaksin ya jangan main Genshin sampai jam 12, sampai jam 1, jam 10 tidur. Bukan Genshin ya, kalau mainnya udah itu ya. Apa namanya? PUBG ya. Gitu, udah deh. Oke, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi nih sepertinya di chat. Selamat siang Bu Dokter, mau tanya kalau yang pernah flek paru-paru sudah dinyatakan sembuh, divaksin apakah berbahaya untuk paru-parunya? Flek ini seperti TBC gitu ya, jadi ya sebenarnya sih enggak. Sebenarnya orang normal pun kalau ke infeksi COVID juga bisa lari ke paru-paru. Gitu. Kemudian kalau dia sudah divaksin dan dinyatakan sembuh, divaksin berbahaya atau tidak? Ya tidak berbahaya karena jalurnya berbeda. Jadi malah lebih bagus lagi supaya dia tidak bisa terkena infeksi.
Kalau dia tidak divaksin nanti lebih berbahaya lagi karena paru-parunya sendiri kan sudah lemah dalam tanda kutip, tidak seperti orang sehat. Jadi lebih baik divaksin daripada tidak karena antibodinya akan melindungi tubuh dari si corona tadi merusak paru-paru kita. Terima kasih Bu Dokter Sama-sama. jawabannya. Terus begini Bu, kalau tadi penyakit paru-paru begitu ya, justru malah lebih baik jika diberikan vaksin. Ada penyakit-penyakit tertentu tidak Bu Dokter yang kira-kira sebaiknya jangan diberikan vaksin? Ada. Jadi misalnya orang-orang yang gagal ginjal, kemudian orang yang sedang kemoterapi itu yang untuk kanker ya, itu sebaiknya jangan divaksin dulu karena tubuh mereka sudah terbeban, gitu ya. Kalau dikasih vaksin nanti kipinya takutnya muncul. Jadi kalau pada saat kita vaksin kita jujur ke itunya, ke apa namanya yang dokternya itu atau perawat petugas vaksin itu bahwa saya ini punya penyakit, misalnya saya punya lupus atau saya sedang terapi kanker atau saya sedang menjalani apa namanya cuci darah seperti itu. Nanti mereka akan memutuskan boleh nggak divaksin. Gitu. Jadi kita jujur saja ke petugas itu. Kalau nanti kita melindungi kesehatan kita supaya kita kelihatan oke, baik-baik saja, nanti malah kita sendiri yang rugi. Ada lagi adik-adik? Ya, terima kasih teman-teman, adik-adik ikutan Bu Dokter nih jadinya. Bapak Ibu silakan yang mau ditanyakan, mungkin kalau Bu Tina kayaknya udah ini ya bisa udah di luar kepala nih kayaknya nih. Mirip nggak teman-teman Bu Tina sama Bu Dokter Sylvia? Mirip, Bu. Oh mirip, Mirip ya? tulus merasakan itu ya? Dari tadi saya lihat, Bu. Oh dari Mirip tadi gitu. dilihat, wah. Diperhatikan berarti ya, benar-benar perhatikan berarti selain materinya ya terus ya. Baik, silakan yang mau ditanyakan lagi. Siang Bu ada. Oh ini ada pertanyaan dari Bu Leni Maria, ini dari TK Bu Dokter. Ada saudara yang sakit jantung dan ginjalnya keratinnya agak tinggi dengan umur 60 tahun. Boleh divaksin nggak dokter? Monggo silakan dokter. Ya tergantung dokternya nanti Bu Leni. Jadi kalau dokter kan biasanya kita kontrol ke dokter kan ya, setiap bulan atau setiap 2 bulan. Nanti kalau dokternya bilang oh boleh divaksin gitu, ikut aja boleh divaksin. Karena yang tahu kondisi kesehatannya kan dokternya. Dalam hal ini saya bukan dokter, saya dokter hewan. Jadi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan tentang apa namanya, boleh nggak gitu, kalau untuk kesehatan pribadi itu konsultasinya ke dokter yang biasa saudaranya Bu Leni untuk berkonsultasi. Begitu Bu Leni, ada lagi? Jadi nggak apa-apa ya, mungkin nanti ke dokter keluarga gitu ya, dokter yang biasa berobat selama ini ya, berobat jalan mungkin ya, karena sudah termasuk lansia ya dokter Yani. Iya. Iya. Baik, silakan pertanyaan yang lain. Kalau itu dokter yang badai, saya mendengar ada yang prokesnya bagus, semuanya bagus, olahraga selalu ya, kemudian semua asupannya bagus, tapi sampai tiba-tiba tidak merasakan apa-apa, tiba-tiba di hari ke-3 atau 4 itu ya, itu ada kena badai sitokin. Sitokin kayak yang dialami Dedi itu loh. Dok, itu bagaimana dok ya? Karena kan kita nggak tahu ya dok ya, tiba-tiba di hari ke-3-4 tanpa gejala gitu kan. Langsung di malamnya baru dapat, begitu paginya selang 5 jam langsung dokter vonis kamu kena. Nah itu bagaimana itu dokter? Nah dari sistem kekebalan tubuh kita tadi, itu kan sel B dan sel T akan mengeluarkan bahan-bahan tadi, yang namanya sitokin tadi. Sitokin itu seperti pedang bermata dua. Jadi di satu sisi dia membantu tubuh kita untuk mengatasi infeksi, tapi kalau kebanyakan dia akan merusak tubuh kita. Tuh, jadi respon tubuh setiap orang itu berbeda.
Ada yang sitokinnya ganjen yang banyak, ada yang sitokinnya biasa-biasa saja. Jadi ya kita sendiri yang punya tubuh, kita harus sadar apa sih yang saya rasakan gitu ya. Jadi memang ada sisi negatifnya. Jadi kalau orang-orang yang kenapa ada yang sampai terinfeksinya parah banget, kenapa ada yang biasa-biasa saja, itu ya tadi. Jadi kerjaan si sel T tadi yang harusnya dia yang sitokinnya sedang-sedang saja untuk tubuh, dia memproduksinya sangat banyak sekali. Itu yang menyebabkan rusak. Kalau dulu di H5N1 dia menyebabkan kerusakan di paru-paru. Seperti itu. Itu ya, itu teman-teman ternyata berlebihan juga semuanya kalau berlebihan tidak bagus ternyata ya dokter ya. Meskipun itu bagus yang dicari sitokinnya harus bagus, karena kalau berlebihan juga malah istilahnya kayak balik bumerang ya ke diri sendiri ya. Oke. Silakan teman-teman atau Bapak Ibu lain yang akan menyampaikan pertanyaan mumpung masih banyak waktu ya, kita sampai malam ya dok ya. Sampai pulsanya habis. Sampai pulsanya. Silakan yang mau ditanya. Masih penasaran ya daripada nanti, apalagi kan kalau mau tatap muka ya dokter ya, itu nanti kita jelang tatap muka, jadi yang masih ragu-ragu silakan ditanyakan. Berarti kalaupun sudah vaksin tetap ini ya dok ya, harus prokes ya, pakai masker tuh terus sampai kapan dok ya? Tadi saya mikir itu dokter sampaikan tetap kita harus masker, harus cuci tangan, harus gini. Mikir juga ya sampai kapan ini berarti kita. Tinggal berdoa ya dokter ya, mudah-mudahan pandeminya segera berakhir menurun. Yuk mari teman-teman, Bapak Ibu silakan yang mau masih menyimpan pertanyaan. Nah, zaman Perang Dunia Pertama itu disertai dengan ada pandemi juga, pandemi flu waktu itu. Dan korbannya lebih banyak yang meninggal karena pandemi flu daripada yang Perang Dunia Pertama. Bisa kebayangkan jumlahnya. Itu jutaan orang meninggal, terutama itu di belahan dunia utara. Dan berapa tahun yang dibutuhkan supaya pandemi itu selesai itu sekitar 12 tahun. Dengan kondisi waktu itu. Tanpa ada prokes, belum ada vaksin. Kemudian sanitasi juga belum ada. Nah, mudah-mudahan dengan sekarang, dengan vaksin sudah ada, kemudian prokes kita taati, ya semoga adik-adik bisa cepat membuka masker. Amin, amin ya dok ya. Jadi kita nggak usah 12 tahun harus pakai masker. Aduh, nanti jadi nggak kenal ya dok ya, getarannya hilang dok ya. Yang kelihatan mata doang. Iya. Baik. Aduh, ternyata rupanya Bu Lina drop HP-nya Bu Tina. Mudah-mudahan nanti bisa join lagi. Baik, mari teman-teman, Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Ada Dr. Sylvia. Cukup tidak ada. Kita jauhi kerumunan aja ya. Bu, ada Yohana kayaknya tadi buka mic. Oke, Yohana Natasha, silakan. Oh, nggak sengaja buka mic mungkin ya. Malu. Kalau adik-adik malu bisa di chat aja. Boleh, betul. Silakan. Kalau malu, boleh pertanyaannya via chat. Nanti kita bacakan. Samuel mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ragu-ragu lagi ya Bang ya untuk vaksin yang kedua? Nggak sakit kan Bang? Masih mau diminum? Oh enggak. Nggak sakit ya, pokoknya slow karena tenaga medisnya juga puji Tuhan kayaknya di mana-mana tenaga medisnya familiar ya Bu Sylvia ya. Jadi baik-baik tiba-tiba satu hitung ya, yuk kita suntik 1, 2, belum sampai 3 ternyata udah Bu, loh udah toh. Jadi pintar sekali ya triknya tenaga medisnya gitu. Ya, jadi jangan takut lagi untuk yang kedua, apalagi nanti kalau ada yang ketiga gitu ya, nggak apa-apa. Adik-adik kita juga diimunisasi kan, mereka juga nggak apa-apa gitu. Mari silakan, masih ada yang mau ditanyakan? Ya nanti untuk adik-adik yang seperti Samuel, sudah ada yang mengembangkan vaksin yang di spray.
Jadi disemprot di hidung. Wah, mantap. Jadi yang takut dengan jarum suntik bisa diatasi dengan yang di spray di hidung. Wah, seneng dia. Bu dokter seneng dia. Gak apa-apa ya, nanti pengalaman disuntik vaksin itu masih mending Bang ya. Yang disampaikan Bu Sylvia dulu yang cacar itu besar Iya, sekali ya Bu ya. Itu Mm-mm. sakitnya ngalamin ya Bu ya. Itu sekarang mah sudah puji Udah nggak ada. Tuhan teknologi makin canggih ya Bu ya. Mm-mm. Jadi peralatan juga makin modern, Iya. makin semuanya makin mudah, nyaman. Ya, seperti itu. Masih ada yang mau disampaikan? Mungkin Pak David atau Bu Yoselia, Bu Wulan, Bu siapa ya? Masih ketar-ketir juga ya Bu Dokter, soalnya nanti kalau tatap muka ini tiba-tiba kalau misalnya ada Iya, yang benar. kena ternyata tapi tadi sudah dapat pencerahan kita dari Bu Dokter. Kalau sudah vaksin tidak menular, jadi jangan khawatir gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa teratasi dengan baik. Mari silakan Bu Yoselia kayaknya mau nanya. Belum Bu, cukup tadi sudah dijawab. Saya pengen tanya yang itu tadi apa? Kalau setelah kita sudah vaksin 1-2 itu apakah ada lagi gitu? Biasanya dari info-info atau berita-berita itu saya dengar kok nanti ada nih vaksin ketiga gitu. Itu aja sih paling. Ada, mudah-mudahan ya. Jadi itu kan masih apa namanya? Penelitian tahap 3 kan sebenarnya masih berlangsung saat ini. Jadi apa yang kita terima itu sebenarnya data-data masih dikumpulkan. Jadi nanti kita lihat sampai berapa lama sih orang itu terproteksi oleh vaksin yang diberikan. Kalau misalnya hasil penelitian menunjukkan bahwa oh perlu nih dosis ketiga, perlu dosis keempat, atau setiap tahun sekali harus diperbaharui seperti vaksin influenza ya. Nanti datanya akan ada. Siap Bu, terima kasih. Baik, yang lain, Bapak Ibu yang lain atau teman-teman yang lain, silakan. Kalau saya mendengar ini, dokter, ada pernyataan. Betul tidak nanti ya dok ya? Katanya yang sudah kena itu organ tubuhnya itu menjadi sistem kekebalannya berkurang. Betul tidak itu dok? Berkurang apanya ya? Mereka korban tubuh ya ada aja gitu, nggak bakalan hilang di dalam tubuh kita. Malah kalau kita terinfeksi itu sebenarnya sel kekebalan tubuh di tubuh kita dididik untuk tahu, oh itu ada virus, nanti kalau di masa depan saya terinfeksi, sel tubuh kita sudah tahu, nanti akan naik lagi lebih tinggi responnya. Jadi sel tubuh kita itu pendendam sebenarnya dengan barang-barang asing. Sama seperti kalau kita punya dendam dengan teman kita gitu ya, jadi teman kita bikin salah sedikit, nggak tahu perkara kita langsung marah besar. Sama sel tubuh kita juga, kita pernah kena virus corona, nanti begitu ada corona lagi masuk, tubuhnya langsung hajar habis-habisan. Karena dia udah tahu, oh itu barang yang asing yang masuk. Gitu. Sebenarnya sih nggak berkurang. Oke, baik, terima kasih. Jadi lega ya Bu Dokter ya. Jadi kadang-kadang kan ada keluarga atau saudara atau teman gitu ya yang seperti itu. Selamat datang kembali Bu Lina. Jadi lega setidaknya betul ya sudah. Oh ya masih ada pertanyaan Bu ini dari Bu Rosa lagi TK. Keberadaan virus corona ini ternyata mengaruhi pemberian vaksin bagi anak TK dan SD seperti varicella atau program bias. Apakah anak-anak ini masih bisa mendapat vaksin dalam masa pandemi ini, Bu Dokter? Silakan. Harusnya sih masih bisa Bu di puskesmas ya. Tapi cuma karena puskesmas sekarang juga yang apalagi yang bulan kemarin itu kan puskesmas pun penuh dengan pasien. Jadi mungkin ibu-ibu juga takut membawa anak-anaknya ke sana, ke puskesmas untuk divaksin. Sebenarnya sih masih ada virus, vaksin dasar itu harusnya masih ada. Tapi mungkin HPV yang nggak ada ya. Kalau di zaman dulu anak saya kelas 6 itu masih dapat HPV. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Ya Jakarta sih. Jakarta dulu kita dapat vaksin HPV. Masih bisa ya ternyata ya Bu ya. Harusnya Cuman masih bisa. karena kondisi mungkin ya Bu. Terus Ya. kalau
Kalau sepengetahuan saya kalau imunisasi itu kan nggak boleh terlambat ya dok ya. Terus gimana dok ya? Terlambat sih bisa, tapi Nggak kan apa-apa gitu ya dok ya, nggak kan apa-apa ada ya. grafik gitu kan, grafiknya kan turun itu nggak pernah Betul. nol. Jadi pada Oh. saat kita dikasih lagi dia akan naik lagi, tapi naiknya nggak akan sebagus kalau dikasih pada waktu yang pas gitu. Oh. Terlambat nggak apa-apa, tapi ya itu naiknya nggak akan sebagus dengan yang posisi pas. Mungkin bisa dicari tempat lain ya Bu Dokter ya, ke bidan mungkin kalau ada. Iya. Saya dengar dari cerita Bu Lina ya Bu Lina kan barusan punya baby nih Bu Dokter. Jadi gimana imunisasi dedeknya Bu Lina mungkin bisa cerita ya. Jadi untuk yang punya adik mungkin bagaimana Bu Lina nih? Untuk imunisasi ya Bu, saya kemarin juga sempat karena isoman juga, jadi ya sempat tertunda juga. Cuma untuk sekarang rumah sakit biasanya untuk penanganan yang COVID ini dengan pemeriksaan umum itu dibedakan, dipisah. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin sekarang yang sedang mencari jadwal vaksin atau waktunya vaksin, saya rasa tidak perlu khawatir untuk datang ke rumah sakit kalau kita menerapkan protokol kesehatan begitu. Oke, terima kasih Bu Lina informasinya. Berarti dari rumah sakit bisa, ke bidan bisa ya Bu Lina ya? Iya, bisa. Ya. Terus sekarang kalau tidak salah itu ada ini Bu, mungkin di daerah-daerah tertentu mungkin ya Bu ya, yang home care, sudah home care tuh ada aplikasinya juga, imunisasi. Saya kemarin pakai ke klinik juga Bu. Oh iya, bulan ya untuk putranya ya? Iya. Ya, varicella, PCV. Varicella. Oke. Oke, jadi mungkin karena keterbatasan mungkin Parno juga ya Bu Dokter ya, kita mau ke rumah sakit karena memang mendengar sakit apa gitu aja juga waduh mau ke rumah sakit itu rasanya udah panik Panadol dulu aja itu ya. Iya. Mungkin alternatifnya ke klinik atau ke home care tadi yang disampaikan Bapak Ibu. Baik, mari silakan pertanyaan berikutnya. Apakah cukup? Bagaimana Bu Tina, Bu Lina, apakah cukup atau? Kalau nggak ada pertanyaan lagi cukup Bu. Sudah ya. Nanti kalau penasaran mungkin bisa japri lagi, kita undang lagi ya Bu Tina ya. Kayaknya kemarin kurang nih gitu ya. Mudah-mudahan Bu Dokter Sylvia masih berkenan untuk di sini memberikan pencerahan ya, karena memang masih terus ya Dok ya. Jadi belum tahu nih gimana besok, apalagi nanti kalau tatap muka ya Bu Tina, ternyata banyak pertanyaan gitu yang kita, wah secara ini nggak tahu nih karena kita orang awam. Nanti mudah-mudahan Bu Dokter Sylvia berkenan lagi ya Bu Tina ya. Tuh. Biasanya begitu ya Bu ya. Biasanya begitu, nanti saat kita bertatap muka apa ya, mau tanya apa ya, nanti setelah selesai acaranya, kok tadi nggak tanya ya gitu. Muncul banyak pertanyaan, biasanya seperti itu. Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup Bu Lina, atau ada pengumuman mungkin dari Bu Tina? Tidak Bu, cukup. Tidak. Bu Lina, terima kasih ya Bu Dokter Sylvia Widya Ningtyas yang sudah berkenan memberikan pencerahan kepada kami. Mudah-mudahan ilmunya sudah tertransfer ke kami tidak ragu, sangsi lagi, terjawab sudah semuanya. Kita tutup Bu Lina dengan doa penutup. Silakan. Oke, Bu ada ya, doa penutup yang akan dibawakan oleh Bu Ose. Saya persilakan Bu Ose. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara webinar kali ini, mari kita tutup dengan doa. Saya akan memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Puji dan syukur kepadamu kami ucapkan ya Bapa, atas berkat dan kasih setiamu, karena kami boleh berkumpul meskipun masih daring. Bapa, kami baru saja mengikuti webinar mengenai vaksin COVID-19 bersama-sama. Terima kasih kami ucapkan atas penyertaan-Mu, sehingga kegiatan kami ini dapat berjalan dengan baik. Semoga setelah kami mendapatkan ilmu baru ini, kami dapat mengerti akan apa yang harus dilakukan nanti untuk kesehatan kami. Setelah ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Bapa. Lindungi kami dan beri kami kesehatan selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Santo Leo, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Bu Dokter. Akhirnya ketahuan juga ya teman-teman dan anak-anak, Bu Dokter Sylvia ini adalah adiknya Bu Tina. Jadi Bu Tina itu 3 bersaudara perempuan semua. Kakak saya ada juga. Nantilah kapan-kapan beliau mengambil dokter di UNJ ya. UNJ. Nah, UNJ nanti kapan-kapan kita akan bertemu. Nah, ini adiknya Bu Tina, Dokter Sylvia. Ini ya itu kita 3 bersaudara perempuan semua. Nah, salam kenal dari keluarga Tias. Salam kenal. Ternyata dekat ya, nanti bisa ini lagi ya Bu Tina ya. Mudah-mudahan. Oke. Nanti kalau memang diperlukan, monggo silakan. Nanti kalau Bu Rosa, unit SD, SMP atau SMA butuh pembicara ya nanti saya akan siap menghubungi. Ya kita jalur persaudaraan ini. KKN. KKN. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Semoga next-nya partisipan kita semakin banyak lagi sehingga ilmu-ilmu yang kita dapat semakin luas untuk dikembangkan di masyarakat yang luas sehingga kita sehat, Indonesia pun sehat. Terima kasih, selamat siang. Berkenan foto dulu ya Bu Tina ya. Kita ambil Monggo, foto silakan. dulu buat kenang-kenangan. Pak Hayun ataukah Sevanya? OSIS Yang bisa tidak hadir bantu. sampai sekarang, Bu. Oke, baik. Sevanya OSIS minta tolong ya, Vanya. Baik, Bu. Kita ambil ya, silakan di aba-aba non ada 2 seat. Sheet pertama dulu ya, Bu. Ya, silakan buka kamera ya untuk kenang-kenangan Dokter Sylvia nih nanti nih. Ini wajah-wajah dari Santo Leo. Sama generasi penerus bangsa. Ya. Amin. Ada yang terpanggil gantiin saya ya nanti ya. 2, 3 orang, 4 orang. Semua juga boleh. Ya, Mantap, itu Bu. tugasnya Bu Lina itu. Diajari penelitian Bu Lina ya nanti ya, biar Iya. pada tertarik gitu. Oke, Vanya. Ya, sheet yang pertama 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, Sevanya terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, Terima Sevanya. kasih. Tuhan Terima berkati. kasih Bu Terima kasih Dokter. Ibu Terima Sylvia. kasih Ya. semuanya. Terima kasih Bu Terima kasih, Dokter Bu. Sylvia. Terima Terima kasih, kasih Bu Bu. Tina. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Amin.